Halo, kita ketemu lagi di video series Krona Academy bersama saya Done. Di video sebelumnya, kita sudah bahas tentang edge jointing atau sambungan sisi untuk menyambung papan biar dia menjadi lebih lebar. Nah, di video kali ini masih tentang edge jointing. Kita akan bahas beberapa cara atau mungkin ya sedikit tips biar sambungannya itu lebih kuat, terus juga biar lebih simple untuk pengerjaannya. Nah, di video sebelumnya, teknik penyambungan yang kita gunakan itu teknik yang paling standar atau yang paling umum, di mana dia tidak menggunakan alat bantu, terus juga tidak menggunakan tulangan. Jadi kemarin kita cuma nyambung papan, itu cuma dilem, terus diklem. Nah, dalam sambungan sisi atau edge jointing, itu ada yang namanya sprung join. Ada juga yang biasa nyebutnya spring join. Sprung join itu sama aja, cuma kalau misalkan kemarin kita bikin flat, kita bikin lurus, kalau sprung join itu di tengahnya dia agak sedikit ada rongga. Jadi kayunya sedikit cekung. Nah, cekungannya mungkin sekitar 1 mili. Nah, teknik sprung join ini mungkin bisa dibilang teknik yang tua, yang sudah lama digunakan, khususnya di Amerika atau juga di Eropa. Nah, kenapa harus ada celahnya? Kalau kita nyambung papan, kayu itu kan bergerak. Jadi kalau misalkan lemnya kurang kencang atau mungkin kayunya yang mudah bergerak, kalau untuk top table atau atas meja, kemungkinan yang akan split atau yang akan copot itu pada bagian ujung. Jadi ujung-ujungnya dia cenderung lebih berisiko atau lebih cepat untuk splitting. Nah, dengan sprung join itu bisa meminimalisir split yang ada di ujung. Tapi kayaknya kalau sekarang sudah jarang dipakai tekniknya, walaupun masih ada beberapa yang masih menggunakan. Tapi kalau untuk produksi kayaknya tidak terlalu efisien karena kita harus bikin cekungannya manual dan mesti bener-bener presisi, karena kalau misalkan kelewat nanti celahnya terlalu besar, atau kalau dia nggak balance malah nanti kayunya nggak bisa rapet atau nggak bisa rapi. Kayak itu info sedikit tentang sprung join. Berikutnya tips kalau misalkan kita mau nyambung papan biar dia lebih lurus atau biar lebih rapi, kalau kita menggunakan planer atau serut, baik itu yang mesin ataupun yang manual. Nah, kalau kita serut sisi, kadang pakai manual atau pakai mesin, kalau kita pengguna tangan kanan nanti akan sedikit miring ke kiri. Kalau kita pengguna tangan kiri ya kebalikannya, miringnya akan ke kanan. Walaupun kita bisa rapihin lagi atau kita bisa bikin siku, tapi kadang kita suka lupa. Nah, biar dia lebih gampang nantinya pada saat disambung, kalau misalkan kita mau bikin seperti ini, kita mau sambung 2 papan, ini kita bisa serut keduanya barengan. Jadi bagian satunya kita balik, kita putar, lalu kita taruh di atasnya. Baru kita serut keduanya. Nah, nanti kalau misalkan dia miringnya itu akan berlawanan. Jadi tetap nanti pada saat disambung dia akan rapi, tidak kelihatan gapnya. Tapi ini juga ada resikonya. Kalau misalkan kita miringnya terlalu jauh atau terlalu miring, nanti pada saat diklem dia akan sangat sulit lurus atau sulit flat, karena kalau sudah dikasih lem kan dia licin. Kalau licin pada saat diklem nanti dia akan lari-lari atau naik turun. Nah, itu info dan tips buat teman-teman yang bermain manualan untuk bikin sambungan edge jointing atau sambungan sisi biar lebih rapi. Nah, terus untuk memperkuat sambungan, terus biar dia kalau diklem itu nggak lari-lari, kita bisa kasih tulangan. Yang paling simple atau yang paling sederhana mungkin pakai dowel ya. Jadi masing-masing kita bor, terus kita kasih dowel. Nah, karena dowel itu bulat, silinder, terus dia kecil, lubangnya itu harus benar-benar presisi. Jadi harus benar-benar sama. Kalau nggak nanti pada saat digabungin, pada saat disambung, nanti dia nggak akan masuk dowelnya. Nah, untuk bisa bikin presisi, kita butuh alat bantu. Alat bantu yang paling umum untuk dowel ya namanya doweling jig. Ini akan sangat membantu teman-teman buat bikin lubang dowel yang presisi. Terus ada juga dowel center. Nah, bedanya kalau dowel center ini hanya untuk menandai. Jadi kita bor dulu satu, nanti dowel centernya kita masukin ke lubangnya. Terus selain dowel kita juga bisa pakai biskuit. Ini bikinnya pakai mesin biskuit joiner. Tapi kalau ini agak sedikit ribet bikin biskuitnya. Beli juga masih agak susah. Terus ada lagi domino. Nah, ini mesti pakai mesin fast tool domino. Nah, kalau ini mesinnya
Mesinnya mahal, mungkin sampai Indonesia sekitar 20 jutaan. Terus cara lain kita bisa pakai lap joint yang half lap, setengah-setengah, di mana masing-masing papan itu kita cowak atau kita bikin alur setengah ketebalannya. Jadi nanti dia saling menutupi. Dan yang terakhir itu lidah dan alur atau tongue and groove. Nah, untuk tongue and groove ini kita bisa bikin pakai table saw, kita juga bisa bikin pakai router table, tapi tidak disarankan menggunakan trimmer atau menggunakan router yang kita pegang. Oke, itu dia beberapa tips dan info seputar sambungan sisi atau edge jointing. Mana yang paling bagus, mana yang paling kuat, itu banyak faktornya, tergantung. Sebenarnya kalau untuk mencegah kayu splitting, maksudnya lemnya copot, itu lebih ke nanti pemasangannya ke kaki meja misalkan. Kalau misalkan dia top table, karena top table itu nggak boleh dikunci mati ke rangka, karena kalau dia dikunci mati di skrup langsung, nanti kayunya tidak ada ruang untuk bergerak. Jadi kalau misalkan kita mau skrup dari bawah, lubangnya itu harus lebih besar dibandingkan dengan skrupnya, biar pada saat kayu bergerak, skrupnya juga bisa ikut bergerak. Oke, nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Selamat mencoba.